Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sistem reproduksi pada manusia. Sesuai yang ada di UKB, untuk kegiatan belajar satu ini kita akan mempelajari organ-organ apa saja sih yang ada di sistem reproduksi manusia. Nah, kita mesti tahu dulu nih, sistem reproduksi itu fungsinya untuk apa sih kalau misalnya di kita sebagai manusia. Dari kata re dan produksi. Produksi itu apa, Bu? Production, membuat. Apa yang dibuat? Apa yang dibentuk? Atau pembentukan kembali. Apa yang dibentuk kembali? Ya, anak kan. Nah, anak itu kita sebut sebagai keturunan. Lalu apa fungsinya dibentuk keturunan? Ya, supaya masih ada spesies-spesies atau masih ada keberlangsungan hidup untuk spesies human sapien ini gitu, spesies manusia. Jadi supaya tidak terjadi kepunahan manusia. Oke? Nah, selanjutnya kita akan mengetahui organ-organ apa saja sih yang ada di baik di laki-laki atau perempuannya. Ini ketika di SD kalau udah belajar tuh. Kalau yang laki-laki apa saja ya. Nah, kita sambil ingat-ingat kembali. Untuk organ reproduksi laki-laki, baik perempuan dan laki-laki nanti akan dibedakan menjadi dua, yakni organ kelamin luar dan organ kelamin dalam. Nah, yang di luar laki-laki terdiri dari apa saja, Bu? Yang pertama adalah skrotum. Ibu akan tunjukkan gambarnya nanti ya di slide setelah ini. Lalu setelah skrotum nanti juga ada penis. Bu, skrotum itu apa? Skrotum itu adalah pembungkus. Apa yang dibungkus, Ibu? Pembungkus testis. Nah, jadi kalau di laki-laki itu juga di Al-Quran biasanya dikenal dengan sebagai buah zakar. Kenapa, Bu? Kok testisnya perlu dibungkus? Ya, untuk keamanan gitu. Supaya kalau terjadi ketika ada tekanan, lalu ada suhu ekstrim, nah ini dilindungi oleh skrotum. Jadi fungsinya selain pembungkus juga untuk pelindung. Dan satu hal yang kalian perlu tahu, skrotum itu letaknya di luar tubuh. Kenapa di luar tubuh, Bu? Karena tubuh manusia itu pada umumnya suhunya kan 36 lebih sampai 38 lebih dikit gitu ya. Nah, itu kalau untuk sperma, sel kelamin dari laki-laki ini itu tidak baik, itu bikin cepat mati. Nah, akhirnya diturunkan suhunya. Jadi suhunya itu kurang dari 2 derajat lebih 2 derajat lebih rendah atau di bawah dari suhu tubuh. Jadi udah tahu ya tadi kenapa kok lebih rendah, karena supaya tetap menjaga atau ini Ibu tambahin pengatur suhu supaya sperma yang dibuat tetap fertil, tidak akan mati terlebih dahulu. Lalu yang kedua, nah ini kalau laki-laki pasti tahu nih, penis. Fungsi penis untuk apa, Bu? Fungsinya sebagai alat kopulasi. Oke, dua ini adalah organ kelamin jantan di bagian luar dari laki-laki. Lalu untuk bagian dalam apa saja, Bu? Di bagian dalam ini kita pelajari nanti mulai dari testis, lalu ada epididymis, setelah itu dilanjut oleh vas deferens. Nah, ini Bu tulis berdasarkan urutannya. Deferens. Nanti juga terakhir ada bagian uretra. Sebetulnya kalau ini udah di breakdown. Kalau secara umum itu nanti dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah testis itu sendiri. Testis itu fungsinya untuk apa, Bu? Testis itu sebagai tempat penghasil. Nah, di sini ini adalah dapurnya atau tempat pembuatan apa, Bu?
atau tempat produksi dari sperma. Sperma adalah alat kelamin jantan. Lalu sperma ini setelah sudah selesai diproduksi, dia akan disalurkan. Nah, yang kedua, pengelompokan yang kedua ini kita kenal sebagai saluran reproduksi, ya, atau saluran reproduksi aja, saluran reproduksi. Apa saja, Bu? Nanti setelah ini kita breakdown lebih lanjut. Nanti mulai dari epididymis, vas deferens, lalu juga nanti akan ada, hampir terlupa, harusnya nomor 4 itu adalah menghapus, mana penghapus? Nomor 4 ini harusnya di sebelum ke uretra itu ada namanya ductus. Oke, F ya. Itu ductus ejaculatoris. Nah, 3 ini adalah pembentuk saluran-saluran reproduksi. Dan terakhir tadi ada uretra. Bukan 3, berarti 4 dulu. Ya, ada 4. 4 ini adalah masuk ke dalam saluran reproduksi. Lalu yang ketiga nanti apa, Bu? Ketiga atau kelompok C itu nanti ada kelenjar. Bu, kelenjar itu apa? Kelenjar itu adalah sebuah organ yang akan menghasilkan, atau kalau bahasanya mensekresikan. Kita udah pernah belajar tuh kemarin sistem ekskresi kan? Nah, kalau ini mensekresikan, sama juga mengeluarkan, tapi yang dikeluarkan bukan benda-benda yang tidak berguna, melainkan benda-benda yang berguna untuk tubuh. Jadi kelenjar sekresi, tadi kelenjar kelamin. Apa saja, Bu? Oke, kita pelajari setelah ini. Nah, baik, di bagian kali ini kita udah tahu tuh gambaran diagram atau irisan kalau di organ kelamin laki-laki itu apa saja ya. Tadi di awal kita udah sebutin organ-organnya, sekarang kita tahu bagian-bagiannya. Mulai dari mana, Bu? Mulai dari yang organ kelamin luar dulu. Nah, organ kelamin luar nanti Bu wakilkan dengan warna biru. Tadi apa saja anak-anak? Ada 2 kan? Ada penis dan juga ada skrotum. Hati-hati ya, skrotum itu yang di luar ini nih, ini skrotumnya. Jadi bukan yang isinya di dalam tadi. Lalu apa, Bu, yang di dalam? Nah, kita breakdown sekarang di sini. Dari bagian pertama dulu, organ dalam untuk kelamin laki-laki dimulai dari bagian yang namanya testis. Oke, jadi pertama itu testis. Testis fungsinya tadi untuk apa, Bu? Testis adalah sebagai tempat penghasil atau pembentuk sperma. Nah, ketika spermanya sudah berhasil dibentuk atau sudah berhasil diproduksi, lalu akan kemana, Ibu? Lalu akan dilanjutkan ke bagian yang namanya ini, di sini nih. Nah, tadi Ibu bilang nanti setelah dari testis ada grup yang kedua itu berisi saluran reproduksi. Saluran reproduksi kita breakdown dari sini. Apa saja, Bu, mulainya? Nah, dimulai dari nomor 1 di sini. Setelah dari testis, si sperma itu akan berlanjut ke nomor 1, ya, ini bagian epididymis. Apa yang terjadi di saluran ini? Namanya aja saluran ya. Saluran itu berarti kayak rongga, lorong atau jalan. Nah, itu kan saluran yang menghubungkan satu sama lain, dari satu tempat ke tempat lain maksud itu. Di sini kalau di epididymis ini, sperma yang sudah dibentuk atau terbentuk itu akan dimatangkan. Jadi fungsinya kalau Ibu tulis F itu berarti fungsinya sebagai tempat pematangan sperma anak-anak. Nah, apa, Bu, maksudnya pematangan itu, Bu? Sperma yang terbentuk, nanti setelah ini kita akan belajar yang tadi namanya spermatogenesis ya, pembentukan sperma ketika di testis itu belum selesai atau belum jadi dengan sempurna di bagian testis. Itu harus ditambahkan organ-organ aksesori misalnya, bukan nggak ada organ aksesori sih, ditambahkan organ-organnya lebih
dimatangkan lagi. Organ-organnya diproduksi sudah dalam jumlah yang memang dibutuhkan untuk sperma ini berfungsi dengan maksimal. Lalu setelah dari bagian epididymis akan kemana, Bu? Kalian cek. Ini dari epididymis ke sini, dia akan lanjut ke ini nih, bagian yang Ibu merah-merahin. Set. Ini berarti saluran yang di nomor 2. Saluran nomor 2 itu apa, Bu? Nomor 2 ini adalah vas atau ductus deferens, anak-anak. Nah, ductus deferens ini namanya aja saluran ya. Ini enaknya nih, kalau kita ngomongin saluran berarti fungsinya untuk apa, Bu? Berarti yang menghubungkan mana dengan mana? Saluran yang menghubungkan antara tadi terakhir dari bagian epididymis hingga kemana, Bu? Nah, saluran selanjutnya setelah vas deferens apa, anak-anak? Ayo, sebelumnya adalah ejaculatoris atau ductus ejaculatoris. Oke, cek ombak. Intinya zoomnya terlalu